sallallahu alaihi wasallam annahu shalla munfaridan wala salatan wahidah. Secara jumlah, kesimpulannya, ujar ulama, kami kada pernah menemukan satu riwayat secara garis besar, riwayat yang datang daripada Nabi. Kada pernah kami menemukan bahwa sidin sembahyang sorongan atau sembahyang sendirian, belum pernah menemukan. Kalau bahasa kisahnya itu, sepanjang sepengetahuan kami membaca hadis, Nabi kada pernah sembahyang sorangan, berjamaah terus. Berjamaah terus sepanjang sepengetahuan kami. Siapa tahu ada perawi yang lain Nabi pernah sembahyang sorangan. Cuma ini diriwayatkan orang banyak, Nabi sembahyang berjamaah terus. Law lam yakun fi salati jam' illa fadilatut ta'min khalfal imam lakafa. Makasih guru. Andai kata ya bukan di dalam sembahyang itu ada, andai kata tuh orang tuh hendak umpat sembahyang berjamaah, mau unting aminnya aja tuh, aku hendak umpat sembahyang berjamaah nah, supaya dapat pahala menyebut amin baimbai dengan imam, maka cukup aja aminnya itunya berniat empat berjamaah. Orang tuh empat berjamaah ke masjid, ke langgar atau ke musola, niatnya hendak mengambil pahala amin, amin. Cukup aja pahala itu memasukkannya ke dalam surga. Minta anunya tuh amin aja, apalagi pahala membaca Fatihahnya baik-baik dengan imam, yang lain-lain. Nah itu saking hebatnya sembahyang berjamaah. Kemudian mim fawaidi salatil jamaah, di antara faedah-faedah sembahyang berjamaah, annal miyahal qalilata idza jama'at la tahmilu najasah. Di antara faedah sembahyang berjamaah itu diibaratkan bahwasanya banyu yang sedikit kalau dikumpulkan maka tidak mengandung najis. Andai kata diguguri najis, ulun beisi banyu seember, pian masing-masing beisi seember. Banyu ini kita pakai sorongan dulu, dipakai sendirian. Ketika tahi cacak jatuh ke situ, mazhab Syafi'i, kalau mazhab Maliki keguguran tahi cacak kada najis. Nah di mazhab Syafi'i ini perumpamaan di mazhab Syafi'i, keguguran tahi cacak itu banyu sedikit tadi. Kapan disebut banyu sedikit? Banyu yang kada sampai ukurannya 2 kulah, itu banyu sedikit. Banyu banyak itu berapa? Ya 2 kulah. Berapa 2 kulah itu? 2 kulah itu 216 liter. Ada yang 198 liter, ada yang 160 liter. Terserah yang mana, itu pilihan. Nah ketika banyu mencapai 216 liter tuh, mencapai itu, maka hukumnya disebut air banyak. Air banyak tuh nangkaya Sungai Mahakam itu lebihnya air banyak. Selama air itu kada berubah, diguguri tahi, minta maaf, diguguri kotoran masuk nih najis, maka air itu tidak disebut air najis, boleh dipakai mandi. Nangkaya banyu sungai itu dulu waktu jamban di pinggir sungai itu, amun dikumpulkan sehari itu seterak tahi masuk ke karang mumus itu. Asli itu seterak bujur. Nah najis lah, kadang-kala inya kada berubah. Nah ada banyu banyak yang ada di rumah kita, sederom masuk tuh banyu banyak,
yang memadahkan satu kulah itu 198 masuk. Kalau banyu sederum itu kan 220 liter. Nah, keguguran banyu di situ, banyu di bak misalnya isinya 3 drum, nyata sudah lebih itu, lebih 2 kulah termasuk banyu banyak, keguguran tahi cacak situ, maka kada najis. Atau banyu di drum keguguran tahi cacak yang memadahkan 198 kada najis. Tapi kalau banyunya kurang setengah drum, maka najis banyu itu. Nah, kayak apa supaya jangan najis, tambahi lagi sampai inya sederum hilang najisnya, jangan dibuang banyunya itu. Atau inya kurang, isap dulu tahi cacak, umak diisap pakai selang, kan dikeluar naik selang, hilang kalau tahi cacaknya, tambahkan banyu, jadi kada najis. Nangka itu juga kalau kita mengumpulkan banyu kita masing-masing lalu disatukan di satu bak nih sama sejitan nih masing-masing, andai kata berisi banyu sedikit, maka diguguri kotoran di situ yang najis, maka dia tidak mengandung najis, artinya dihukumkan kada najis. Diibaratkan begitulah fadilahnya orang sembahyang berjamaah. Maka itu tuh orang sembahyang berjamaah dikumpulkan, kada mengandung dosa, nyaman. Itulah perumpamaan orang berjamaah tadi. Min fawaidi ijma'il muslima anna Allah ta'ala akramu min ayyaqbala ba'dhum dunal ba'd. Di antara faedah juga bahwa berkumpulnya orang Islam, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha mulia dari bahwa dia menerima sebahagian mereka dan menolak sebahagian yang lain akan pahalanya. Tapi amun orang sudah berjamaah, itu ajaib. Di mana itu kisahnya tuh le? Nah, la yuktabu lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak dicatat, tidak dianggap sembahyang hamba tadi, ujar Nabi kan, sembahyang itu menggiring seberapa kita ingatnya, maka tidak dicatat pahala sembahyang kita kecuali yang kita ingat. Kalau kita sembahyang 12 menit misalnya, ada yang 10 menit sembahyang 10 menit tuntung sembahyang, tetapi inya ingat di dalam sembahyang tuh hanya semenit, maka yang dicatat semenit aja, yang lain kada ingat, kada dicatat begitu. Nah, jadi kada dicatat. Walihada nadabana syari' li salatil jamaah. Oleh karena itu lalu Allah Ta'ala asy-syari' yang mensyariatkan bahwa disunatkan bagi kita sembahyang berjamaah, lalu disuruh kita sembahyang berjamaah. Kenapa? Karena sembahyang itu seberapa ingat aja, lalu supaya sempurna orang dapat pahala sembahyang tadi ke 10 menitnya tadi, maka disunatkan oleh Allah asy-syari' kepada kita untuk sembahyang berjamaah. Wahidun hadara qalbuhu fir ruku'. Di antara jamaah itu ada yang hatinya ingatnya waktu ruku', satu sudah kita dapat pahala ruku'. Ada lagi wahidun fil qiyam, ada yang seikungnya waktu berdirinya konsen full ditolongi Allah Ta'ala di situ, yang lain kada ingat, sidin seingat misalnya. Ada lagi wa akhar fi sujud, yang lain
di sujud dapat lagi pahala sujud. Jadi ruku sempurna, berdiri sempurna, sujud sempurna. Wa kadza hatta tasawwara salatun kamilatun bi khusyu'iha wa huduriha, maka terbentuklah gambaran orang yang sembahyang sempurna dengan khusyuk dan hadir-hadirnya hatinya. Fayaqbalullahu ta'ala minhum wa yataqabbal sholawatihim. Wa fil khabar awil athar innallaha itu. Lalu Allah Ta'ala diterimalah oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menerima sembahyang-sembahyang mereka. Kenapa? Inya gara-gara masing-masing ada mempunyai ingatan yang sempurna pada posisi masing-masing. Kita kada ingat lalu tak umpat kita karena kita umpat sembahyang berjamaah. Ada di asar atau khabar dari riwayat dari Nabi, innallaha yanzuru awalan ilal imam. Kalau berjamaah itu yang dilihat, yang diperhatikan Allah Ta'ala adalah imam. Imam ini khusyuk kah kada? Amun imam kada ingat, fa in ra'a fihi ahliyatan, kalau Allah Ta'ala melihat, memperhatikan imam ini memang orang yang memang pantas untuk lirrahmah, untuk mendapatkan rahmat. Artinya kalau Allah melihat imam ini sembahyangnya sempurna atau yang paling baik di antara seluruh jamaah, maka Allah Ta'ala memberi rahmat, dan memberi rahmat baqil musallin, memberi rahmat sisa yang umpat sembahyang ini sama dengan imam itu, imam yang dilihat. Wa illam takun fihi ahliyatun, amun imamnya jua waluh bajarang, banyak kada ingat imamnya. Nah bayang apa-apakah diingat imam? Ingat macam-macam pang ingat nah. Di antaranya imam termasuk ada khusyuk tuh, bagus suara imam tuh, bagus, orang yang lain bagus, tapi Allah Ta'ala menganggap kada bagus. Kenapa? Inya ada wali kota, lalu dicarinya ayat, memang bujur bacanya, dicarinya ayat yang kira-kira wali kota tuh kelepak-kelepak, dipilihkan. Nya ada jua panitia tuh pujungan, panitia kawal bakasa. Jadi kayak apa? Biar ulun umpat walaupun dengan segala keberatan hati, bujur jua ikam daripada kena ikam ampih jadi imam, baik ikam sudah jadi imam situ, biar disuruh-suruh kayak itu. Apa disuruhnya? Ulun jadinya di masjid ini disuruh oleh imam supaya membaca ayat-ayat yang keren-keren itu ayatnya, ayat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya kan mesti sudah tahu seorang, lagu-lagu mirip-mirip Arab di Masjidil Haram tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apalah anunya itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Lagunya pokoknya kan ada yang lagu di juz amma, supaya bahwa imam kami ini orang hafal Quran peng tempeleng bubungulan jadi panitia yang kayak itu. Coba ikhlas, cuma biarai dulu, jangan dikajuti semuanya. Orang kalau hanya jadi imam tuh memang ada pujungannya, ada apa-apa, biar dulu latihan. Karena hilang seorang. Karena aku kada wani jadi imam jaba maka suara seorang bagus, kada wani jar. Kalau ria nyata memang sudah ria. Makanya ada nabi menolongi kita. Ria tuh tahulah syirik. Syiriknya Pak, syirik hobi. Dan itu ngalih kada ujar Nabi, nah sama dengan jalannya samud, ria itu berhinggap di diri kita. Jangan bepadah kada ria kita. Kau aja aku kada ria muha. Ulun ceramahnya nih kan
bisa ria aja di antara pian ada angguk-angguk. Bang, timbul tuh di hati itu. Kalau hebat kalau ceramah kau ini sampai ada yang angguk padahal sini ngantuk. Nah, tuh. Lalu si imam tadi, si imamnya kada ingat juga. Lalu Allah Ta'ala yanzuru ilaman ala yaminil imam, yang dilihat di samping kanan imam. Ternyata ini yang ingat, maka Allah Ta'ala beri rahmat yang di samping kanan imam itu, dan yang sisanya imam juga termasuk dapat bahagian daripada yang di sampingnya. Kenapa? Karena inya berjamaah. Yang paling untung siapa? Si imam, karena inya ada terus berjamaah. Ini guru Nasir nih inya yang mencak jadi imam. Kita di bawah-bawah aja. Ini berjamaah. Ulun bepada aja bongkar lawan pian. Ulun ini sampai ke mati berniat jangan sampai hilang berjamaah, rugi. Ulun pribadi berniat untuk berjamaah sampai ke mati karena ganalnya pahala berjamaah itu. Tapi prakteknya ini kan niat, bukan niat ini memang diupayakan. Cuma nafsu ini ganal benar. Padahal kau aja Guru Nasir, Allahu Akbar, Guru Nasir kan ajan, ya kalau tah biar aja, tuh kayak itu tuh biar aja. Ada aja Guru Nasir juga jadi imam, kau aja berokok dulu lun, berokok dulu sampai komat tuh. Kadang-kadang pas inya komat hanya hendak baudu, itu pun pas anak baudu bekami pulang bekami itu 2 rakaat tuh ambil waktu 2 rakaat. Maklum bekamihnya kita kan lain. Orang babini 2 dengan babini 1 lain cara banu. Astagfirullahaladzim. Nah, padahal ganalnya pahala ini, kenapa inya kada terlihat yang lain pang, apalagi yang bisi toko, bisi usaha, bisi itu, bisi jabatan bisa tertinggalkan. Artinya berjamaah itu biasa aja, kada terlihat akhir. Makanya kalau orang kencang rukun iman yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Kalau orang percaya kepada hari kiamat kencang, bukan karena percaya semuanya orang, maka inya melihat sembahyang berjamaah ini, ketika dilihatnya begitu besar anugerah Allah di sembahyang jamaah itu, lalunya mau turun. Jadi sembahyang jamaah ini mudah aja sebujurnya secara fisik. Yang ngalih itu di nafsunya. Alang-alang jar, alang-alang itulah yang mula terlambat dulu. Aturannya tuh sembahyang berjamaah nih, dikit lagi. Misalnya, amun sembahyang subuh ini kada usah dikesah, sudahlah kada usah dikesah. Aturannya kita yang tahu nih sembahyang berjamaah, baju yang cagaran. Tahu lah, cagaran tuh bahasa Jepang tuh, baju yang cagaran dipakai gasan sembahyang berjamaah, sudah ready tuh baandak tuh. Jadi kada lagi mencari baju sana sini, semenit 2 menit tertinggal sudah begantung tuh, tinggal diambilnya begitu Allahu Akbar, tinggal aja begantung ambil. Termasuk juga sudah baudu sidin. Waktu mengaji Quran tuh sudah bodoh sini, walaupun berokok-rokok minta maaf lah, ulun kada akan rokok, rokok tuh tetap aja makruh. Ada yang memadahkan haram, tetap aja juga haram, ayo kamu ambil situ. Cuma ulun merokok ada yang makruh, pilihan kalau tuh. Nah, berokok tapi sini sudah bodoh, sudah siap, begitu masuk sampat umpat ini yang sampat umpat sembahyang qobliyah zuhur. Sempat umpat sembahyang qobliyah zuhur karenanya perhatiannya seberapa itu. Ada lagi yang kawa, yang hebat tuh Allah Ta'ala beri anugerah, Tuhan Allah Ta'ala juga menolongi. Kawa waktu mengaji, bahkan setengah jam sebelum sembahyang zuhur atau sembahyang yang lainnya, apalagi sembahyang isya dengan sembahyang subuh, kawa berdahulu hadir. Untungnya sempat baca istighfar, sempat pokoknya apalagi sembahyang rawatibnya sempurna. Ini orang
Makanya ini ibadah ini kalau kada dikencangi, karena ada pas guru pintangan menjelaskan tentang fadilah ilmu lah, tentang keistimewaan ilmu, lalu ini tak yang di syariat tadi. Ini orang berbicara fadilah ilmu, lain lagi fadilah sembahyang ini, fadilah mengamalkan ilmu tadi. Mengamalkan ilmu. Kalau sudah jar biar kada apa-apa jo, banyak aja pahala aku. Kayak itu tuh cocok benar. Nah, jadi diperhatikannya itu. Kadang minta tuh imbah azan hanya budu bagus, sudah itu bagus saja juga. Imbah orang sudah hendak salam hanyarnya masuk bagus juga. Imbah orang ketinggalan, imbah inya hendak bertakbir, begitu hendak bertakbir, Assalamualaikum warahmatullah. Kada dapat kalau itu sembahyang berjamaah. Cuma fadilah sembahyang berjamaahnya, niat anak berjamaah tetap dapat. Cuma kada tahu umpat secara fikih tadi. Jadi umpat aja berjamaah, artinya kita berjamaah itu hadir setengah jam gin kawa aja. Nang kayak apa buktinya kawa? Uja Pak Isran, guru sampaikanlah lawan jamaah meninjau, uja Pak Isran lawan ulun. Tempo hari guru sampaikan kepada jamaah meninjau, ulun beundangan. Tapi jangan diumumkanlah di masjid, padahi di telinga bubuhannya masing-masing aja. Beundangan sekaligus hendak bajakat ulun. Hendak bajakat. Ulun takuni berapa gerang Pak jakatnya? Tenang aja jarnya. Minimal sekong orang 2 juta cukup aja lah. Oh jurun cukup benar 2 juta. Ini cukup benar. Ulah lu ulun padai bubuhan berataan kakawalan tentang yang 2 juta tadi. Kita datanglah. Itu acaranya subuh berjamaah wadasidin. Nah kita jarak rumah ke situ karena mau pas azan. Siap-siap ya jam 4 kita start dari sini. Jam 4 tuh kan hampir sejam badulu, anggap setengah jam badulu daripada Makanya disunnahkan bagi si Bilal melambat akan subuh. Seluruh sembahyang itu sunat disegerakan, tapi ada di antara yang itu untuk berjamaah subuh disunatkan agak landung sedikit. Makanya disuruh Nabi kan membaca ya hayyu qayyum 40 kali itu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali itu. Jangan tergesa-gesa kayak kehantuan. Belum sampat ini begitu Allahu Akbar Allah itu kan hanya terbangun sidin. Belum lagi la ilaha illallah, belum lagi yang astagfirullah bangun nih yang lah aku memadar dulu 5 menit lah, belum lagi kayak itu. Belum. Nah, maka si yang hanyar bangun itulah supaya sampat inya umpat berjamaah sembahyang subuh. Kalau kita hendak kawa banar, cuma nafsu tadi itu Pang. Bukan kada kawa kena menyesal ikam ulun menyariki diri sendiri Bang, kena ikam menyesal ikam kada kawa lagi berjalan nyesal bari kenapa aku ada umpat berjam. Itu yang bujur-bujur kada kawa tuh sudah nafsu hendak, sudah diri sudah sadar tapi sudah tempulu nih. Siapa yang dipadahi ulun banare lagi bapak madahi pian menyata yang dipadahi mamadahi terbalik kalau ibu-ibu nih kada ada kepentingan apa-apa sih secara mahkada apa kada sini sembahyang subuh apa kada untung nih itu disyukuri. Cuma sayang tapi lain ibu-ibu di sini pang ibu-ibu di sana, cuma jangan sayang sembahyang subuh itu kena habis pahalanya. Mau kayak apa bisa habis nyembati orang habis pahalanya, nyembati orang tuh habis pahalanya. Guru Jamal tuh jadinya ceramahnya padahal banyak bagus ceramahnya, isinya baik aja disampaikan. Sekali aja lu nyambat butuh, itu yang diingatnya sampai ke rumah. Butuh aja apa itu ceramah apa, ustadz apa itu maka habis pahala seorang nyambati orang. Ulung kan singgung Pak, ini contoh kembali Pak Isran tadi.
Lalu kita tulakan ke sana. Sungsung tuh tulakan. Dari yang dipadahi 20, seikung ajang kada 4. Kenapa yang seikung kada 4 sakit parut? Ingatilah akulah. Aku kada datang, kirim salam on Pak Isran. Iya muhae. Aja kamu sudah datang sana. Han, duit 2 juta tuh. Bahimat kita. Kenapa? Karena nafsu kita ketuju di duit tadi. Nah makanya anggap kita hadir di majelis di sembahyang subuh ini duit bukan 2 juta. Cuma kita akhiratnya kada percaya, bukan kada percaya, semua ulun yakin kalau pian ada orang bapandir nih, aku kada percaya kepada hari kiamat itu, rukun iman cuma 5 aja kada percaya, sarik tuh pian beratang. Berarti kita percaya kepada akhirat. Tapi kenapa ibadah kita kada kencang? Karena percaya ke akhiratnya kurang kencang. Nah lebih balu-balu nah akhirat lebih senangnya tokonya daripada akhirat. Seharian semalaman di warung aja mbahyang kada ada. Tempeleng nih kamu, cobanya kamu kemanakan kuku tempeleng kamu kada mau sembahyang. Itu kalau negara Islam, orang kada mau sembahyang tuh dipaksa tuh sembahyang. Bayang kada ikam ini wajib sembahyang. Amunnya kada sembahyang ditakjir, dijarai, ikam ku penjara ikam kada mau sembahyang. Kalau nya masih aja napa itu di anunya jar tangkap itu sampai di sidang, diproses. Kalau sudah pantas ini orang kada mau lagi disembelih, hukum jagantung. Tapi pian jangan nyembelih orang yang kada mau sembahyang, kejam benar, bagagamatan tuh. Baik kan masuk neraka apa? Kasihannya orang bagagamatan. Nah, diingati sembahyang berjamaah ini penting benar. Amun sudah, artinya kita ini bukan karena percaya kepada hari akhirat, cuma kurang kencang. Anggaplah kita hendak sembahyang subuh itu tak ingat duit. Sembahyang subuh itu 2 juta kalau 2 juta tuh di pahala subuh nang kayak jika ada halus daripada debu, ada halus lagi daripada itu dibanding pahala yang akan kita terima. Karena jangankan sembahyang subuh, sembahyang sunnahnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sembahyang subuhnya. Nah begitu orang itu sembahyang berjamaah, dilihat yang imam kada jua, dilihat yang di sebelah kanan imam, ini yang bagus husuk, maka diikutakan pahala ke situ. Dan selain itu kemudian yang di sebelah kanan ini kada jua, lalu dilihat makmum yang di sebelah kiri, di sayap kiri. Demikian seterusnya itu, sab demi sab, sab ketiga, sab keempat sampai sab kelima. Kada ada yang ingatnya sembahyang. Cuma ada di salah satunya ingat, maka dicatat itu. Fa illam yajid fihi ahliyatan, andai kata sa masjidan, hibak masjid kada ada seikung-ikung yang beres sembahyangnya, bagus sembahyangnya, cuma kada ingat, lalu sa masjidan rahimallahu biijtima'ihim, tetap Allah Ta'ala memberi rahmat kesempurnaan kepada orang yang kada ingat semasjidan itu karena inya bakumpulnya tadi salat berjamaah. Ada satu riwayat ini kabar gembira bagi kita. Warada anna man shallal isya fi jamaah kana fi zimmatillahi hatta yusbiha. Siapa yang ikut sembahyang isya berjamaah, maka inya jadi jaminan Allah Ta'ala, dijamin Allah Ta'ala semalaman itu. Jadi mulai isya sampai ke subuh nih, yang sembahyang isya malam tadi berjamaah itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Apa arti jaminan Allah Ta'ala? Dijamin oleh Allah Ta'ala. Kadu sahapal hadis nih, ingat aja maksudnya. Siapa yang baisa, Allah Ta'ala menjamin. Mintu aja bahasa Banjarnya. Man shallal isya fi jamaah kana fi zimmatillahi ta'ala. Ngalih pian mahapal, yang nyaman ma'amalakan. Apa ma'amalakan supaya kita gembira? Amun aku sembahyang isya berjamaah, dijamin Allah Ta'ala. Itu yakin-yakin kita, Nabi itu bapak dah.
Amun aku sembahyang Isya berjamaah, aku dijamin Allah Ta'ala. Ikam dijamin Allah Ta'ala. Aku kadang menyuruh ikam mati badahulu. Mati ikam dia malam tadi itu. Tapi jangan mati, ikam belum kawin. Ini contoh. Didi sembahyang Isya malam tadi. Sembahyang Isya malam tadi. Mati di tengah malam. Dalam jaminan Allah Ta'ala. Kalau tuh Allah Ta'ala kalau yang memiliki, yang mengampuni, yang merahmati. Purunlah kayak apa yuk? Maulah Allah Ta'ala hambanya ini dijamin kita ini sembahyang banyak dosa, tapi kita sembahyang Isya berjamaah waktu itu. Lalu karena dijaminan Allah yang menjamin maulah memasukkan neraka. Neraka itu kan ampun Allah Ta'ala, kada mungkin, mustahil. Kada bakalan orang yang sembahyang Isya berjamaah itu dijilat api neraka sekalipun dosanya banyak. Minta maaf, bukan menyuruh kita berbuat dosa. Artinya besarnya pahala sembahyang Isya berjamaah. Dijamin Allah Ta'ala mulai Isya itu sampai ke subuh. Sampai pulang subuh. Umpat pulang sidin sembahyang subuh berjamaah. Apa ujar Allah? Wa man shollas subha fi jama'atin kana fi zimmatillah hatta yumsi. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah, inya dijamin Allah Ta'ala sampai sore. Sembahyang subuh berjamaah. Tapi memang dasar ngalih sembahyang subuh ini. Ngalihnya itu bukan ngalih di awak, kau bangun, ngalih di nafsu. Ngalih di nafsu. Buktinya apa? Kawayanya bangun, pengantin baru, bang bangun lah, apa ya lagi kajian, nah kau aja bangun sembahyang subuh. Kenapa? Karena memang kada ada anunya. Bayang subuh kita kadusa nyambati orang, baik nang kekainina yang kita sambati, ampih menyambati orang. Ya Allah, aku ibadah aku kekaini menyambati orang, apa hebatnya aku? Biar orang hebat gini nyambati orang, ya jadi kada baik. Apa lagi aku bekoreng hibak atau tahimata, nah tahimata aku betipal nang kayak keleker. Tahimata orang tuh nang kaya lalat, tahimata tuh bersihkan, padahal tahimata seorang betipal. Itu tuh yang menghabiskan amal ibadah kita nih sembahyang subuh nih berjamaah. Kawainya sembahyang subuh berjamaah untung banar. Maka inya pas mati siang atau malam jadi jaminan Allah Ta'ala. Nang kaya apa kita supaya dijamin Allah Ta'ala kita ini nah 24 jam subuh dengan Isya jangan ditinggalkan. Ulun kada memadahilah, sudah di awal kalau ulun padahkan bahwa ulun memang di hati ulun kada ria, insya Allah ulun kada ria, karena memadahkan lawan jamaah sama-sama memotivasi, mentargib diri kita supaya senang dengan sembahyang berjamaah ini, seakan-akan melihat Allah Ta'ala mau unjuki langsung nani pahalanya. Nah kada badustaan Nabi yang bepandir. Amun ulun ini memang berniat, memang kada mau meninggalkan sembahyang berjamaah di mana aja. Itu cuma nafsu itu waya-waya, nafsu bukan waya-waya, bilang hendak setiap saat nafsu menganihi. Setan juga menghalangi, ujar setan, muha bujupang aku setan, apa-apa yang kada baik pasti aku disalahkan. Tempeleng nih kayak itu. Aku taruh saran tuh nafsu ikam tuh lihat, hingga aku taruh disalahkan jadi setan. Nah, DPR bakal lahir di situ. Besetan jadi DPR. Nah, padahal aku kan ada di situ waktu itu. Itu nafsu bubuhan ikam banarai, kira-kira kayak itu tuh setan menjawab. Aku terus disalahkan. Nah, ada juga kalau riwayat hadis Nabi, siapa yang sembahyang Isya berjamaah seakan-akan inya sembahyang setengah malam. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah seakan-akan inya sembahyang semalaman sembahyang subuh. Kalau yang ini nak dijamin, dapat jaminan Allah Ta'ala. Aman kalau jaminan mutu, jaminan itu dijamin. Qala alaihi salatu wassalam, fala yatlubannaka Allahu bi syai'in min zimmatih. Maka Allah Ta'ala kada bakalan menuntut ikam sedikit pun, karena Allah Ta'ala menjamin.
Dosa ikam sing banyakan, tapi ikam dapat jaminan Allah Ta'ala, maulah dituntut karena mau dijamin Allah Ta'ala. Kayak apa? Yang menjamin ini Allah yang maha pengasih lah, lagi maha penyayang. Yanha anit ta'arrudi liman huwa fi zimmatillahi bi syai'in minas su'. Jangan sampai maka dilarang kita, ditegah kita mengkritik orang yang di dalam jaminan Allah Ta'ala. Jangan sama sekali mengkritik orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala, sedikit pun jangan kita kritik. Orang tuh sembahyang Isya berjamaah ke masjid, itu aja kisahnya aja sembahyang Isya. Jangan wani-wani mengkritik orang itu dalam jaminan Allah Ta'ala loh. Ikam menghina, itu orang dalam perlindungan Allah Ta'ala. Ikam hendak mengganggu-ganggu. Mengganggunya apa? Dengan muntung kita. Hati-hati, ikamnya macam-macam lah. Ini orang jaminanku taulah, aku nih hakim, aku bisa menjebloskan ikam ke penjara amun kayak itu, kutuntut ikamnya itu misalnya kayak itu. Ini Allah Ta'ala yang menjamin orang. Kita macam-macam dengan orang yang sembahyang berjamaah. Sudah kak dosa banyak pandar. Alhamdulillahnya kawa sembahyang jamaah Isya, aku balum kawa, mudahan aku kawa kayak inya. Ini kada orang sembahyang Isya turianya jangan sembahyang Isya, dasar hati buruk juga keluar akhirnya dosa. Coba dipadahkan orang ikut sembahyang berjamaah tuh syukur alhamdulillahnya kau berjamaah, sebagaimana Nabi memadahkan bubuannya ini bubuannya yang ketujuh ke masjid berjamaah, yang 4 ke 7 berjamaah itu saksikan inya itu orang beriman. Ada pulang pokoknya orang berjamaah ini dimanjakan benar oleh Allah Ta'ala, nyaman benar sembahyang berjamaah ini di fisik kita. Yang ngali itu di nafsu benar kayak namun sudah terbiasa, sudah aman aja. Kenak lagi kita sambung. Rasanya sekali lagi nih. Tapi amun sekali sudah. Sekali lagi subuh Kamis Dudi kan jam 9. Guru Jaini kira-kira belum lagi tuh. Kalau memang ada guru Jaini, mungkin ada kita sambung lagi. Subuh Dudi itu jam 10 ulun. Jam 10-an, jam 9 tulak ke bandar, insyaallah. Ke bandara mana nih? Ke bandara Sungai Siring. Bapak jar ke situ, hendak ke Jakarta. Bapak ke Jakarta, hendak bawa umroh. Bawa umroh. Dengan siapa? Dengan istri saya yang kedua. Mama Jenny pang kada di bawah. Inya sudah kan bawa umroh juga. Nah ini bini ini pertama bawa bini. Pertama orang menyuruh 4 lagi. Nah tuh. Ujar misalnya yang membawai guru jar bawa bini pian lagi, kawin pian lagi aja, bawa bini yang kedua, kawin ulun isuk berangkat kawin hari ini, bawai kayak apa ini isuk sudah diurus pisahnya berangkat pian kawini bini yang ini ulun kawini. Nah itu bahwa supaya pian tahu tuh isuk anak umroh aja disuruh kawin, iya ulun kawin. Astagfirullah, kenapa tak kasih itu. Jadi kita sembahyang berjamaah nih diperhatikan, ibu jangan sarik lah kayak bapak aku mumpati itu sarik gara-gara nyambat kawin-kawin yang ini yang disuruh sembahyang berjamaah nih. Nah kalau sudah banyak ibadah-ibadah yang unggulan nih kita gawe, sudah jangan pulang dihabisi diburun napa tuh aja orang digugurakan pahalanya habis sekalinya habis isi catatannya kadadaan kemana ini cembak kadang-kadang pahalanya sekalinya hari Kamis sembahyang subuh berjamaah jam 8 mahadangi mengantar anak di TK. Ini jam 10 buliknya atau jam 11, jam 10 hari ini batamuan di warung kakawalannya ngerumpi di situ. Habis pahalanya. Tahulah ikam lagi tahulah jar. Guru itu. Asal kawinnya penting kawin. Biar neng kayak apa jelek biniannya tuh kawinnya aja. Itu nafsu aja tuh. Habis pahala nyembati. Bini guru juga cocok juga 4 juga menyembati orang juga biar bini Haji Jamal kah bini guru siapa kah padahi kalau penting tapak muntungnya pak tuh ikam bini guru kenapa umpatnya gara-gara ikam aku berdosa tau lah. Ingat-ingat nyembati orang nyembati orang gandal kalau dosanya habis pahala kita
bayi jauh kita lawan orang yang kotu nyambati orang. Kayak ini nah, beribadah ini amun kada berilmu hendak hampir bahkan bisa dikatakan pahalanya kada ada sangkot berilmu. Lalu kita menuntut ilmu, uyuh kada menuntut ilmu, uyuh tuh menuntut ilmu, lalu ma'amalakan, uyuh pulang ma'amalakannya ini belum tentu diterima, harus ada ikhlasnya. Uyuh pulang nih orang ikhlas nih melawani hawa nafsu nih orang ikhlas nih. Nah, imbas sudah tuntung ikhlas diterima kalau sudah pahalanya diterima pahalanya karena melawan hawa nafsu. Lalu begitu diterima pahalanya timbul di hatinya, kalau nih aku jua yang hebat beribadat nih, aku juga yang rajin. Kada ingat bahwa ini minnatullah, ini termasuk berkatnya Rasulullah, rahmat Allah Ta'ala. Aku kawa sembahyang ini karena melihat Nabi, aku dapat sembahyang ini karena berkat Nabi. Kada ingat inya di situ, pulang rusak pulang, ingat pulangnya di situ bagus, ingat sudahnya di situ. Lalu terakhir sudah plek masuk sudah ke berangkas ibaratnya, tak keluar lagi. Bagaimana tak keluar? Iya tadi menggibah orang, menyambati orang, habis pahala itu. Kenapa menggibah orang tuh? Dasar kada baik menggibah orang, menyambati orang, karena menggelapkan hati, mengaraskan hati, dan ngalih mewarisi ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Kalau orang muntungnya kada baik dengan orang lain, nang kayak apa? Ada masih merasa masa, dan Nabi kada ketujuh, Allah Ta'ala kada ketujuh, jelas bana Qur'annya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Katujukah ikam makan daging kawal ikam sendiri, saudara ikam sendiri? Pasti ikam kada ketujuh. Siapa saudara kita? Orang beriman. Mana dalilnya? Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bading sanak. Kalau tuh Quran memadahkan kita bading sanak. Di pintangan mana bading sanaknya kita? Ayo. Di Quran tuh kan bapak kita bading sanak, di pintangan mana? Bahasa Jepang pulang tuh, di pintangan mana? Dari segi mana? Pintangannya tuh di mana? Di segi mana kita bersaudara? Ini kita semua bersaudara di mana? Bading sana kalau di segi ruhnya abah kita Nabi, kita bading sanak dari segi ruh, sama-sama ruh dari ruh yang suci Nabi. Dan kita ini luar biasanya berbeda dengan umat lain. Kita bading sana beriman di agama Islam, berimannya yang di sini umat Nabi Musa beriman juga, tapi umat Nabi Musa. Umat Nabi Ibrahim beriman juga umat Nabi Ibrahim. Umat Nabi Nuh beriman juga Islam juga, tapi umat Nabi Nuh. Ada kita beriman kita, tapi umat Nabi Muhammad itu yang perlu diingat. Makanya sembahyang berjamaah ini luar biasa besarnya karena ada Nabi Muhammadnya. Itu yang lebih besar. Pian menggawi sembahyang berjamaah aja kayak itu ganalnya. Nang kayak apa kalau Nabi selalu ada di hati pian? Ada gampangan Nabi kita ini di situ, kita beringat di situ. Bayangkan pian, riya itu ngalihnya dideteksi. Riya itu Nabi nang kaya samut bajalan, suaranya nang kaya langkah samut. Pernahkah pian mendengar langkah samut itu berbunyi? Artinya riya itu bisa benar menghinggapi kita kada merasa, kecuali samut yang di Tom and Jerry yang tektok yang bagoyang itu tuh lain. Itu samut anu, ini samut yang asli. Nah, tapi yang ini kada bakalan bisa menghinggapi orang yang ada Nabi di dalam dirinya, karena salawat itu kada kawa dihinggapi oleh riya. Begitunya salawat, riya orang itu iya saking hebatnya Nabi kita. Saking hebatnya tuh Nabi kita diandaki Allah Ta'ala untuk kita tuh. Riya aja, penyakit riya yang sangat membahayakan, kadakawa merusaknya siapa? Salawatnya tuh. Apalagi orang yang siang malam selalu terkenang-kenang dengan Nabi, selalu terkenang dengan Nabi, maka dibawanya kemana aja Nabi, di hatinya Nabi.
beribadah Nabi, apa aja Nabi. Wajar Allah Ta'ala di mana? Itu Allah Ta'ala juga menyuruh mengingat Nabi. Nabi Allah. Cuma mengingat Nabi itu sama mengingat Allah Ta'ala. Oh, karena sudah inya Nabi, maka karam dengan Nabi, karam di nur Nabi. Begitu inya sudah ingat benar, supan benar kada sembahyang, supannya kada supan dengan Allah Ta'ala, kada sembahyang karena aku mengingat nabiku, Nabi yang itu hanya dari segi hati. Belum lagi karena ketuntungannya pian dibukakan, bukan mata ini, hati basirah dibukakan bagaimana hakikat, sebagian hakikat Nabi, bukan semuaan. Sayyidina Abu Bakar aja kada kau melihat sebagai hakikat Nabi, apalagi kita. Lalu dibukakan Allah Ta'ala hati kita dengan Nabi. Iya, itu sudah nikmat benar. Makin inya parak dengan Nabi, makin kencang ibadahnya, makin kencang kebaikannya, makin kencang menghadap Allah Ta'ala. Yang itu maksudnya mengingat Nabi itu bukan tadua, kada mau talapis. Mengingat Nabi itu man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada aku, makanya bujur-bujur taat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala juga menyuruh memang kayak itu, mesti ikam melalui aku ini dulu. Sebab ikam mustahil kalau ikam langsung hendak berjumpa awan aku, berarti ikam lebih hebat daripada Nabi Ibrahim. Lebih hebat daripada Nabi Musa. Amun ikam hendak langsung bertemu aku, berarti ikam lebih hebat daripada Jibril, kepala malaikat itu aja terbakar madap aku. Ikam hendak berbisa-bisa, Mas, ini kehendak aku. Itu aturannya. Ikam jangan langsung hendak menemui aku, lalu pintu aku siapa? Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Didengari anu basalamah. Kenapa kata basalamah ini ke Jawat? Dengari bujur-bujur. Itu ayatnya kadang-kadang perlu ditafsir bahimat-himat. Terjemahannya gin paham orang. Qul, surah Ali Imran, buka tuh. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, andai kata kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikam pasti ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni lagi dosa ikam. Dicintai oleh Allah, diampuni lagi dosa ikam. Itu ayatnya tuh. Kalau bahasa Banjarnya kayak ini nah. Kalau bahasa Banjarnya memahami ayat itu nah. Ya Muhammad, sampaikan ke umat ikam tuh berataan yang bepadah cinta lawan aku tuh. Yang bepadah cinta bujur-bujurnya, amun kisahnya aja itu memang kadada ini yang bujur-bujur inya bepadah cinta lawan aku, kada ku terima. Kayak itu tuh maksudnya isinya tuh. Kada bakal ku terima cintanya, apalagi ibadahnya. Cintanya aja kada ku terima, apalagi ibadahnya. Yang bepada cinta lawan aku sebelum inya mengikuti ikam. Nah, padahkan dengan umat engkau ya Muhammad, bubuan yang bepada cinta lawan aku, kada ku terima cintanya sebelum. Kenapa ya Allah, jika pian tuh batakun, kenapa kada langsung aja pian terima aja cintanya? Aku kada mau, ujar Allah Ta'ala. Ikam kah Tuhan aku kah? Hebatnya ikam menyuruh-nyuruh aku supaya anggap Nabi Muhammad itu manusia biasa. Maka aku sudah memadahkan inya manusia yang paling sempurna. Maka ikam melihat seorang tokoh jadi akan inya berbeda daripada orang lain. Kenapa ikam memadahkan manusia biasa? Awas ikamlah para rasul, para nabi, ikam pada sama aja dengan nabi. Kupecat kenabian ikam, rasul ikam kupecat sama aja. Apalagi nyawa nabi kada apa kada tempeleng nih. Bujur-bujur kayak itu dengan Nabi Muhammad. Nah, apa adabnya? Maka itu Nabi pian, Nabi ulun. Kenapa kita kada beradab? Menuhankan Nabi. Siapa menuhankan? Maka Allah Ta'ala menyuruh memuliakan. Janganlah. Jangan bepada cinta lawan aku. Ikam hawaslah. Ini aku nih menciptakan Nabi Muhammad. Ini lain Tuhan. Cuma aku menyuruh. Dan itu wasilah, perantara, bukan perantara menyembah Tuhan lalu menyembah itu. Sama berarti dengan orang kafir itu dengan patung itu perantara untuk mendekatkan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi nya menyembah ke patung itu. Kalau orang umat Islam kada menyembah Nabi, membesarkan Nabi sesuai dengan perintah Allah. Jangan disamakan. Bepintar-pintar ya kamu orang Wahabi. Tempeleng kan nih, ini kada sarik lah. Nah, lalu ujar Allah Ta'ala, amun ikam bapadah cinta lawan aku, padahkan lawan bubuhannya.
umat engkau harus ikut engkau dulu ya Muhammad. Umpat ikam dulu, ittiba dulu lawan ikam. Jadi kalau inya sudah ittiba lawan ikam, kadaku bukan hanya inya yang mencinta aku, kada itu belum tentu aku mencintai inya bepada cinta. Tapi ini kalau sudah ikut lawan ikam, pasti inya aku cintai. Allah Ta'ala mencintai dan aku ampuni dosanya, amuninya ada dosanya. Jadi mengikut Nabi itu amalan dicintai Allah dan diampuni dosa. Jadi yang tadi itu tinggal pulang itu fadilah, artinya gananya pahala jadi jaminan Allah Ta'ala. Begitu mengingat kebesaran Nabi, oh sekali yang memberikan jaminan tuh menyuruh ke sini nah, menyuruh ke Nabi kita. Akhirnya ke Nabi juga, makanya orang bertasawuf pun kada benabi, hancur tasawufnya. Orang bertauhid kada benabi, rusak tauhidnya kada tapi waras tuh. Orang yang berpikir takaburnya aja ibadahnya hebat, amun kada benabi iya ibadahnya asik no. Tata cara ibadahnya bagus, tapi ittiba dengan Nabi biasa-biasa aja, iya sombong akhirnya. Maka fikih tauhid, tasawuf tauhid fikih, atau tauhid tasawuf fikih, itu semuanya rusak amun kada dibarengi dengan Nabi, karena ittiba dinin Nabi. Kayak itu aja sudah dipikir. Misalnya pian sembahyang kada ingat di Nabi, di mana adab dengan Nabi, maka Nabi bepada sallu kama raaitumuni usolli. Amun kau nak sembahyang, lihati cara aku sembahyang. Berarti kita melihat Nabi. Di mana kita dapat ilmu sembahyang itu? Satu pintu aja, kalau satu pintu aja dari Nabi aja, satu pintu aja. Di situ ngurus STNK, ngurus itu, ngurus ini, ngurus izin, ngurus macam-macam semua, ngurus kawin, ngurus apa, ngurus bayar itu, semua di satu pintu. Di apa, DPP kah itu yang satu pintu. Kalau hendak masuk satu pintu, beratannya di Nabi satu pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa caranya? Kita mulai dengan beringat di muntung kita dan hati kita, salawat terus di muntung kita untuk Nabi kita. Gasan siapa itu? Gasan kita juga salawatnya, karena pahala salawat itu Nabi kada perlu dengan salawat, cukup aja Allah Ta'ala yang bersalawat dengan Nabi sudah cukup. Kita itu membaca salawat itu gasan kita juga akhirnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Minta ampun maaf, mudahan kita dapat keberkahan. Insyaallah mohon doa Kamis depan ulun berziarah ke Nabi dan berumrah baduhulu anunya di ke Mekah dulu anyar, ke Madinah. Mudah-mudahan orang yang membawa ulun selamat juga dibawahi lah. Guru seharusnya Guru Udin pulang, karena Guru Udin kesian kondisinya lagi pula kan majelis tuh kada kawa ditinggalkan terus sidin mano. Minta maaf, minta redha. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.